Halo semuanya, aku Siva, mahasiswa pariwisata Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini aku mau ngajak kalian main ke suatu tempat nih. Kalian kalau dengar kata Yogyakarta, pasti kepikirannya Malioboro, Tugu, atau Keraton aja kan? Padahal jauh sebelum kota Yogyakarta yang sekarang berdiri, di sini merupakan cikal bakal dari kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa. Selamat datang di Kota Gede. Begitu masuk ke kawasan ini, kita langsung disambut oleh Masjid Gede Mataram. Ini adalah masjid tertua di Yogyakarta yang dibangun sekitar tahun 1587 oleh Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam. Coba deh kalian perhatiin gapura-gapura bata merah di sekelilingnya. Bentuknya tidak menyerupai arsitektur Timur Tengah, tapi mirip banget sama pura Hindu kan? Ini adalah bukti sejarah kalau dulu Islam masuk ke tanah Jawa dengan cara merangkul dan menghormati budaya yang sudah ada. Nah, tepat di sebelah timur masjid, di kawasan Kampung Alun-Alun, kita akan memasuki sebuah situs pemukiman tradisional Jawa yang sangat legendaris. Masyarakat lokal mengenalinya dengan sebutan Lawang Petuk. Namun, kawasan ini juga sangat populer secara global dengan nama Between Two Gates. Tempat ini sekarang dirawat sebagai bagian dari Living Museum atau Museum Hidup Kota Gede karena keaslian tata ruangnya yang masih sangat terjaga sejak masa lampau. Begitu masuk ke sini, kita akan melihat deretan rumah joglo lengkap dengan bangunan dalam dan pendopo yang berderet rapi saling berhadapan antara utara dan selatan. Uniknya, rumah-rumah yang saling berhadapan di sepanjang lorong sempit selebar 1,5 hingga 2,5 meter ini sebenarnya merupakan milik satu orang yang sama, di mana rumah induknya selalu berada di sisi utara menghadap ke arah selatan. Namun, daya tarik sejati dari Between Two Gates bukan cuma arsitekturnya, melainkan nilai sosialnya yang sangat tinggi. Lorong sempit yang kita lewati ini disebut sebagai jalan rukunan. Jalan ini sebenarnya merupakan tanah pribadi milik warga, namun dengan sukarela dibuka dan dihibahkan agar bisa dilewati oleh khalayak umum. Berjalan di sini benar-benar membuat kita merasakan hangatnya harmoni kehidupan bertetangga khas masyarakat Jawa. Sejarah Kota Gede nggak cuma tentang urusan kerajaan. Dulu ketika ibu kota Mataram dipindahkan, kawasan ini berubah menjadi pusat ekonomi yang luar biasa. Sejak abad ke-16, masyarakat di sini dipercaya untuk membuat perhiasan perak untuk keluarga keraton. Keahlian turun-temurun ini membuat Kota Gede meledak di pasar Eropa pada tahun 1930-an dan hingga pada akhirnya dijuluki sebagai Jewelry of Jogja hingga saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ikonik, yaitu lorong labirin. Ganggang sempit dan berliku di antara dinding batu kuno ini sebenarnya punya fungsi sejarah yang sangat vital loh. Dulu, labirin ini sengaja didesain rumit sebagai sistem pertahanan rakyat. Jadi, kalau ada musuh yang nekat masuk ke dalam area pemukiman warga, mereka akan langsung tersesat dan dengan mudah dikepung oleh prajurit Mataram. Tapi, kalau kalian sekarang mau jalan-jalan ke lorong labirin ini, kalian nggak perlu khawatir tersesat karena sudah ada petunjuk jalan berupa garis merah yang bisa kalian ikuti sampai ke jalan besar. Kalau ke Kota Gede, belum lengkap rasanya kalau kita belum jalan-jalan di Gang Soka. Nah, di gang ini kita bisa melihat rumah Indische peninggalan saudagar kaya raya zaman dulu. Selain itu, di kawasan Gang Soka ini kita juga bisa nemuin Omah UGM, bangunan joglo tradisional yang menjadi simbol ketahanan warga Kota Gede. Pasca gempa besar Jogja tahun 2006 lalu, bangunan berbentuk joglo peninggalan saudagar perak ini dibuka kembali sebagai bentuk dedikasi untuk menjaga dan merawat warisan arsitektur leluhur agar tidak hilang di telan zaman. Ini dengan tata ruang klasiknya yang masih lengkap mulai dari pendopo hingga dalam ageng, Rumah UGM tidak hanya berdiri sebagai museum pusaka tetapi juga aktif menjadi ruang publik hijau serta kegiatan seni budaya yang menghidupkan pariwisata di Kota Gede. Kalian kalau main ke Jogja jangan lupa mampir ke Kota Gede ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.